di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau. Hiduplah seorang gadis yatim piatu bernama Clara. Ia tinggal bersama ibu angkatnya yang sangat menyayanginya. Meskipun kehidupan mereka sangat sederhana, Clara adalah gadis yang baik hati, selalu ceria, dan rasa ingin tahunya sebesar alam semesta. Setiap hari, ia akan membantu ibunya, bermain dengan anak-anak lain, dan menjelajahi setiap sudut desanya yang damai. Suatu pagi yang cerah, saat Clara sedang berjalan-jalan di pasar desa, matanya tiba-tiba terpaku pada sesuatu yang berkilauan di etalase sebuah toko tua. Itu adalah sepasang sepatu merah yang begitu indah. Warnanya merah menyala seperti buah ceri matang, dengan pita satin yang berkilau di bawah sinar matahari. Sepatu itu seolah memiliki cahayanya sendiri, memanggil Clara untuk mendekat. Hatinya langsung berdebar kencang. Ia belum pernah melihat sesuatu seindah itu seumur hidupnya. Aku harus memilikinya, bisiknya pada diri sendiri. Setiap hari setelah itu, Clara akan menyelinap ke pasar hanya untuk memandangi sepatu merah itu dari kejauhan. Ia membayangkan betapa bahagianya jika bisa mengenakannya, menari-nari di padang rumput dengan sepatu ajaib itu. Ia mulai menabung setiap koin yang ia miliki, mengorbankan jajanan kesukaannya demi bisa membeli sepatu impiannya. Ketika ia menceritakan keinginannya pada ibu angkatnya, sang ibu menatapnya dengan tatapan khawatir. "Clara, anakku," kata ibunya dengan lembut. Penampilan luar seringkali menipu. Jangan biarkan hatimu terlalu terpikat oleh sesuatu hanya karena keindahannya. Ada hal-hal yang lebih penting dari sekadar benda. Namun, nasihat itu masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Hasrat Clara untuk memiliki sepatu itu sudah terlalu besar. Ia tidak bisa memikirkan hal lain. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Dengan tangan gemetar, Clara menyerahkan semua tabungannya kepada pemilik toko dan membawa pulang kotak berisi sepatu merah itu. Hatinya meluap dengan kebahagiaan. Sesampainya di rumah, ia tidak sabar untuk mencobanya. Begitu kakinya masuk ke dalam sepatu itu, sebuah perasaan aneh menjalari seluruh tubuhnya. Sepatu itu pas dengan sempurna, seolah-olah memang dibuat khusus untuknya. Saat ia melangkahkan kaki, keajaiban pun terjadi. Kakinya mulai bergerak sendiri, menari dengan ringan dan lincah. Clara tertawa gembira. Ia merasa seperti penari paling hebat di dunia. Ia menari keluar rumah, melintasi jalanan desa, dan menuju padang rumput. Setiap langkahnya terasa ringan. Setiap putarannya terasa sempurna. Semua orang yang melihatnya terpukau. Lihat Clara, betapa indahnya tariannya. Puji mereka. Pujian itu membuat Clara semakin bangga dan bahagia. Ia merasa istimewa, lebih baik dari orang lain. Ia terus menari, dari pagi hingga sore. Dunia di sekelilingnya tampak lebih cerah dan penuh warna. Ia tidak pernah merasa sebahagia ini. Namun, ketika matahari mulai terbenam dan malam menjelang, Clara mulai merasa lelah. Ia ingin berhenti dan beristirahat. Tapi anehnya, kakinya tidak mau berhenti. Sepatu merah itu terus membawanya menari, melompat, dan berputar tanpa henti. Clara mulai panik. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya langsung berdiri lagi. Ia mencoba melepas sepatu itu, tapi sepatu itu seolah menempel erat di kakinya. Tidak bisa digerakkan sedikit pun. Malam itu, Clara tidak bisa tidur. Ia terus menari di bawah cahaya bulan, sementara tubuhnya menjerit kelelahan. Kakinya mulai terasa sakit dan pegal. Tapi sepatu itu tidak peduli. Iramanya semakin cepat, memaksanya untuk terus bergerak. Hari berganti hari, Clara terus menari tanpa henti. Ia tidak bisa makan dengan tenang karena tubuhnya terus bergoyang. Ia tidak bisa tidur sama sekali. Wajahnya yang dulu ceria kini menjadi pucat dan kuyu. Matanya cekung karena kurang tidur. Orang-orang desa yang tadinya memuji tariannya, kini menatapnya dengan kasihan dan ngeri. Mereka mencoba membantunya berhenti, menahannya, tapi kekuatan sepatu itu terlalu besar. Clara terjebak dalam tarian abadi yang menyiksanya. Ia menangis,
meratapi nasibnya. Kebahagiaan sesaat yang ia rasakan kini berubah menjadi penderitaan tanpa akhir. Ia menyesal telah mengabaikan nasihat ibunya. Ia sadar bahwa keinginannya yang berlebihan dan kesombongannya telah membawanya ke dalam masalah ini. Ia hanya ingin terlihat hebat, dikagumi, dan memiliki sesuatu yang indah, tapi ia lupa akan nilai-nilai yang lebih penting. Di tengah keputusasaannya, seorang biarawati tua yang bijaksana dari biara di atas bukit mendengar tentang nasib Clara. Ia pun turun ke desa untuk menemuinya. Melihat kondisi Clara yang menyedihkan, biarawati itu berkata dengan suara yang tenang namun tegas. "Anakku, sepatu itu ditenagai oleh hasrat dan kesombongan. Semakin kau ingin dipuji dan tampil menonjol, semakin kuat cengkeramannya padamu. Apa yang harus aku lakukan?" Isak Clara, suaranya parau karena kelelahan. Air mata mengalir di pipinya yang pucat. "Satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan mengakui kesalahanmu," lanjut biarawati itu. "Tundukkan hatimu, sesali kesombonganmu dengan tulus, dan mohonlah ampunan. Kau harus menyadari bahwa nilai sejati seorang manusia tidak terletak pada apa yang ia kenakan atau bagaimana ia terlihat, tetapi pada kebaikan hatinya." Mendengar kata-kata itu, Clara jatuh berlutut. Meskipun kakinya masih bergerak-gerak kecil, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menangis sejadi-jadinya. Ia mengakui semua kesalahannya dalam hati. Ia menyesal telah mengabaikan nasihat ibunya, menyesal telah menjadi sombong karena pujian, dan menyesal telah begitu mendambakan benda yang fana. Dengan sepenuh hati, ia memohon ampunan dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan bijaksana jika diberi kesempatan kedua. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Gerakan di kakinya berhenti total. Sepatu merah yang tadinya menempel erat, kini terasa longgar. Dengan mudah, Clara bisa melepaskannya. Begitu sepatu itu terlepas, ia ambruk ke tanah. Kelelahan, namun merasa sangat lega. Beban berat yang selama ini menyiksanya telah terangkat. Clara menatap sepatu merah itu untuk terakhir kalinya. Benda itu masih terlihat indah, namun kilaunya kini tampak kosong dan dingin di matanya. Ia tidak lagi merasakan hasrat untuk memilikinya. Dengan bantuan biarawati dan warga desa, Clara kembali ke rumahnya. Sejak hari itu, Clara berubah menjadi gadis yang lebih bijaksana. Ia belajar pelajaran yang sangat berharga, bahwa keindahan sejati datang dari dalam hati. Kesenangan duniawi yang didasari oleh kesombongan hanya akan membawa penderitaan. Kerendahan hati dan kebaikan adalah harta yang paling abadi. Kisahnya menjadi pengingat bagi semua orang di desa, bahwa kita tidak boleh membiarkan keinginan membutakan kita dari apa yang benar-benar penting dalam hidup.